Tuhan. Oke, kalau saudara suka dengan judul khotbah, maka khotbah Natal kita kali ini adalah bagi Allah tidak ada yang mustahil. Setuju, katakan amin. Amin. Saudara, ketika saya Tuhan di dalam Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-37 dikatakan bahwa sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saudaraku, kelahiran Tuhan Yesus itu merupakan sebuah keajaiban. Sesuatu yang tidak masuk akal, tapi terjadi. Itu karena kemampuan Allah di dalam menggenapi firman-Nya. Ya. Dan perkataan malaikat Gabriel ini disampaikan kepada Maria. Saudara, Maria menjadi satu pribadi yang waktu itu sungguh-sungguh dalam tanda kutip dikatakan syok. Kenapa? Karena dia tidak bisa memahami, tidak bisa mengerti bagaimana mungkin seorang yang belum menikah bisa punya anak. Dia seorang perawan, belum menikah, masih bertunangan dengan Yusuf. Bagaimana caranya bisa punya anak? Dan saudaraku, ketika saya tahu, saudara lihat bukan cuma sekedar bahwa dia yang perawan itu bisa hamil dan kemudian melahirkan bayi Yesus, yang membuat Maria bertanya-tanya di dalam hatinya. Kalau sudah baca kisah tadi itu, Maria itu bertanya dalam hatinya, kenapa? Kok bisa? Gimana caranya? Dan malaikat Gabriel katakan, Allah yang Maha Kuasa akan menaungi engkau. Roh Kudus akan turun ke atasmu. Sebuah perbuatan yang ajaib yang tidak terselami dalam akal pikiran manusia terjadi. Bahkan sampai detik ini, bahkan sampai selama-lamanya akan ada banyak peristiwa yang tidak masuk akal yang dikatakan dengan sebagai sebuah mujizat Tuhan bisa lakukan dalam kehidupan kita. Yang setuju katakan heeh. Ada banyak orang, saudaraku, ketika saya tahu satu kali ini cerita mengenai beberapa tahun yang lalu, waktu saya masih belum pindah ke Lumajang. Saya orang asli Surabaya, istri saya juga orang Surabaya. 16 tahun yang lalu saya pindah ke Lumajang, tahun 2001 tepatnya saya pindah ke Lumajang. Saudaraku, beberapa tahun sebelumnya, beberapa waktu sebelumnya saya melayani di sebuah gereja. Dan ketika saya selesai khotbah, saudaraku, ada sepasang suami istri datang menghampiri saya, minta didoakan supaya mereka bisa punya anak. Mereka sudah menikah selama sekitar 4-5 tahun, tidak bisa punya anak. Dan mereka bilang, tolong doakan Pak, supaya kami bisa punya anak. Oke, saya berdoa dalam nama Yesus, punya anak. Bahkan Tuhan ngomong dengan jelas, di dalam hati saya anaknya laki kasih nama Yosua. Aneh toh? Ini belum ada apa-apa loh ini. Tapi Tuhan ngomong seperti itu kepada saya di hati saya. Saya ngomong apa yang Tuhan sampaikan. Kiranya Tuhan mengaruniakan kepadamu seorang keturunan yang perkasa, anak laki-laki, Yosua namanya. Saudara, ya paling yang blessed yang perempuan Yosefin, saudara ya. Ya pokoknya Yosua, Yosefin gitu aja lah Maria. Selesai sudah. Ya, kemudian saya khotbah, lama nak khotbah situ, dan kemudian saudaraku dikasih Tuhan, kira-kira beberapa bulan kemudian, kira-kira sekitar 6-7 bulan kemudian saya khotbah lagi di situ, karena gereja itu masih ada di daerah seputar Surabaya. Kemudian ketika saya selesai khotbah, saya juga lupa, karena begitu banyak jemaat kan. Saya khotbah di gereja ini jemaatnya banyak, khotbah di sana jemaatnya banyak, khotbah di sini seperti sore hari ini jemaatnya kan banyak yang hadir. Saya kan tidak bisa hafal satu persatu karena katanya orang nih, pendeta itu sudah mirip-mirip, beda tipis sama selebritis. Jadi kadang-kadang saya ketemu di bank, ketemu di pasar itu orang bilang shalom Pak, puji Tuhan. Dalam hati saya bilang gini, siapa ya dia? Ya seperti itu saudaraku, ya itulah pendeta ya, beda tipis sama bintang film. Demikian juga waktu saya kembali khotbah di gereja itu, Bapak Ibu pria wanita ini sepasang suami istri datang menghampiri saya, dan kali ini perutnya sudah membesar. Artinya bukan karena kena tumor, tapi karena ada anaknya, sudah hamil kira-kira 6 bulan, karena kelihatan sudah besar. Dan dikatakan, Pak masih ingat saya? Waduh saya lupa, maaf ya saya lupa. Beneran, ya Pak, tidak apa-apa Pak, kalau Bapak lupa sama saya, biasa lumrah Pak, kalau saya tidak pernah lupa sama Bapak. Puji Tuhan, saya bilang gini, lebih baik jangan pernah lupa sama Tuhan. Amin. Kalau sama manusianya lupa tidak apa-apa, jangan lupa sama Tuhan. Amin. Puji Tuhan, ini Pak, loh apa?
hasil Bapak, bukan orang hasil Bapak. Itu suaminya hasil Bapak. Enggak, maksud saya hasil doanya Bapak gitu. Oh iya, yang jelas kalau ngomong yang jelas. Lagi yang bener Pak, ini yang didoakan tempoh hari Pak, beneran loh Pak. Wih puji Tuhan loh, ya kan, sudah selesai. Saya mengucap syukur, saya berdoa buat mereka, saya pulang. Setelah itu saya tidak pernah ketemu lagi, bahkan saya pindah ke Lumajang. Itu kejadian sudah 10 tahun kemudian. Sampai satu kali dari Lumajang saya diundang khotbah di Pandaan. Saya berangkat ngajak jemaat berdua, saya setir mobil pergi ke Pandaan, khotbah di sana. Selesai khotbah di sana, saya kepingin makan di Taman Dayu itu, saudaraku. Dekat Pandaan itu ada Pujasera. Enak di situ tuh. Makanannya macam-macam, mau soto, sate, ya kan. Itu sudah macam-macam, sudah mau milih apa aja bisa. Ya, saya mampir ke situ, saya mulai milih, saya mulai pesen makanan. Ketika saya lagi pesen makanan, ada ibu-ibu datang, saudaraku, Pak, puji Tuhan ingat saya. Waduh, ganteng kon. Saya bilang kok ya enggak ada istri saya ngomong gitu loh. Kan bahaya kalau orang lain dengar ya, saudaraku, di tempat terbuka ya. Tapi waktu itu istri saya enggak ikut, saudaraku. Tapi jemaat ada, ya kan? Dia bilang ini kan saya, Pak, waduh minta maaf saya lupa. Yang Bapak tempoh hari doain saya punya anak sekarang Pak. Loh iya, sekarang sudah lahir anaknya Pak, mana itu? Sini yo, sudah gede. Sudah umur 10 tahun lah kira-kira sudah besar ini, kasih tangan sama om ini. Ini Pak Yosua Pak, duh coba. Yosua beneran yang keluar. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Beberapa tahun yang lalu saya divonis dokter jantung di Surabaya mengalami penyumbatan. Waktu itu saya lagi main futsal sama anak-anak kaum muda ya. Main futsal di daerah Toga sana, saudaraku. Saya belum lama, baru 5 menit. Dan saya ini juga tidak pernah olahraga. Gayanya tok kayak pemain bola, saudaraku. Ya kayak kuat-kuat toh ya. Potongannya kayak olahragawan, saudaraku. Waktu diajak main futsal 5 menit, tidak sampai 10 menit. Wih, dia bintang tambah banyak. Wih, kok kelit-kelit tambah banyak, kok muter-muter di kepala saya. Wah, saya tambah, napas saya tuh tambah ngos-ngosan, keringat dingin keluar. Sudah, wih, ini bahaya nih. Saya bilang stop, saya berhenti, saya minggir keluar dari lapangan itu istri saya sama ibu-ibu yang lain juga ikut nonton futsal waktu itu. Dan kemudian waktu saya duduk, saudara sambil melihatin mereka. Tidak lama kemudian, tidak ada 2-3 menit, langsung buset. Akhirnya singkat cerita saya periksa ke Surabaya, check up di Surabaya, teman saya spesialis dokter jantung di Surabaya, periksa saya treadmill semua dicek. Hasilnya adalah jantung saya sisa 30% yang sehat, 70% penyumbatan. Dan dia katakan begini, segera cepat dikateter supaya kalau memang sudah diketahui penyumbatannya di mana segera bisa pasang ring. Jangan main-main, ini jantungmu bermasalah. Waduh, saudaraku langsung lemes. Akhirnya singkat cerita sudah ada, puji Tuhan, ada jemaat yang kasih berkat kami berangkat berdua ke Pineng ke Malaysia untuk check up di sana. Saya kateter di sana, dipasang dari sini masuk ke jantung. Sepanjang hari-hari itu kami nunggu ke sana, kami berdoa, kami serahkan sama Tuhan. Saya cuma bilang gini, kalau sudah selesai tugasnya tidak apa-apa wis Tuhan, berarti rumah saya di surga sudah selesai, gitu aja ya kan. Berarti nanti yang di sini biar ada yang teruskan yang lain, berarti tugas saya sudah mari gitu tok, saudaraku. Tapi belum mari ya jangan cepat-cepat dipanggil duluan Tuhan, ya kan? Saya tanya dulu sebelum saya lanjutkan. Saudara kepingin masuk surga besok? Siapa sih yang kepingin masuk surga? Coba angkat tangan. Kayak arah sekolah minggu. Semua kepingin masuk surga, tapi tidak ada satupun yang mau disuruh duluan. Iya kan? Nah itu anehnya manusia, saudara. Akhirnya singkat cerita saya periksa kateter di sana berdua sama istri, saya diperiksa semua, saudaraku. Begitu selesai masih pakai pakaian yang operasi tuh, kayak daster segini. Ya, tidak pakai tunggu, mestinya 4 jam karena jantung saya dimasuki sesuatu, mestinya 4 jam saya harus istirahat dulu. Tidak sampai 4 jam saya dipanggil sama dokternya, saya duduk kemudian dibukain komputer, ditunjukin semua hasilnya. Sudah tahu apa yang terjadi? Tidak ditemukan sedikit pun penyumbatan. Tidak ada yang tepuk tangan buat Tuhan. Sebab
Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saudaraku dikasihi Tuhan, untuk supaya bisa membuat Maria hamil dan kemudian bisa melahirkan bayi Yesus itu, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bahkan juga ketika Tuhan harus menggenapi firman-Nya, yaitu bahwa Yesus harus lahir di kota Bethlehem, itu pun Tuhan sanggup untuk mengerjakannya. Saudaraku, Nabi Mika di Mika pasal yang kelima, ayat yang pertama, ayat yang kedua kalau nggak salah, ayat yang kedua, saudaraku ya, itu sudah menubuatkan Mika, yes. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Saudara lihat, Mika ini menubuatkan ini ratusan tahun sebelum Yesus lahir. Kira-kira 700 tahun. Bagi manusia itu panjang sekali. Itu semua waktu yang lama. Tapi bagi Tuhan, Tuhan tidak pernah lupa dengan apa yang sudah Dia firmankan. Amin. Nah, perhatikan baik-baik. Persoalannya rumit, saudara. Karena saudara tahu bahwa kalau Tuhan sudah ngomong Bethlehem Efrata, ya harus Bethlehem Efrata. Harus tepat. Tidak boleh meleset. Yang ngerti katakan, sebab saudara tahu pada waktu itu, kota Bethlehem itu ada dua. Bethlehem Efrata yang di Yudea dan Bethlehem yang di Sebulon. Bethlehem yang di Sebulon itu, saudaraku, itu kira-kira 9 km sebelah barat daya dari kota Nazaret. Bethlehem Efrata, tempat kelahiran Yesus, Bethlehem yang di Yudea, itu kira-kira 11 km sebelah selatan kota Yerusalem. Tidak boleh meleset, tidak boleh lahir di Bethlehem satunya. Harus Bethlehem Efrata yang di Yudea, kota Daud. Sebab Daud dilahirkan di Bethlehem yang di Yudea. Daud itu orang Bethlehem. Papanya Isai itu, saudaraku, rumahnya di Bethlehem. Daud lahir di Bethlehem. Daud beranjak dewasa di Bethlehem. Daud mengembalakan kambing domba ayahnya di Bethlehem yang di Efrata. Tidak boleh meleset. Harus akurat. Itu baru Tuhan. Ya kalau manusia sukanya meleset. Nah, saudaraku dikasih tahu, saudara harus tepat. Sedangkan problem yang kedua adalah Maria dan Yusuf itu tinggalnya bukan di Bethlehem, tapi di Nazaret. Saudaraku, gimana caranya tepat waktu melahirkan? Maka Maria dan Yusuf ini mesti pindah dari Nazaret ke Bethlehem, dan harus lahirnya di Bethlehem yang di Efrata. Jangan keliru Bethlehem yang di Sebulon meskipun lebih dekat di Nazaret. Maka dengan keajaiban dan kuasanya yang luar biasa, sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, maka Tuhan menggerakkan hati Kaisar Agustus untuk membuat sebuah sensus yang pertama kali. Sehingga kemudian semua orang mesti kembali ke kota asalnya. Baliklah Maria dan Yusuf ke kota asalnya. Dengar baik-baik, saudara. Kaisar Agustus ini kaisar yang tidak mengenal Tuhan. Tidak ngerti, tidak kenal Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Saya mau katakan begini, bahwa Tuhan bisa memakai siapapun juga untuk supaya firman-Nya bisa digenapi dalam hidup kita. Pada masa yang lalu, saudaraku dikasihi Tuhan, Tuhan juga bisa menggerakkan para raja-raja yang bukan dari, yang tidak mengenal Tuhan, agar supaya umatnya Israel bisa mengalami kelepasan. Kores, Raja Koresi, itu raja yang tidak kenal Tuhan, tapi dipakai oleh Tuhan melepaskan orang Israel dari suatu belenggu perbudakan kerajaan Babel, sehingga mereka bisa kembali rame-rame ke kampung halamannya di Yerusalem, di Israel. Koresi tidak kenal Tuhan. Itu sebabnya meskipun saudaraku kita punya pemimpin-pemimpin yang tidak kenal Tuhan, tidak percaya sama Tuhan yang kita sembah, tidak perlu putus asa. Sebab apa? Siapapun yang jadi pemimpin kita, Tuhan bisa menggerakkan hatinya.
Tuhan bisa menguasai pikirannya sehingga membuat keputusan-keputusan supaya rencananya tergenapi dalam hidup kita. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kaisar Agustus melakukan apa yang Tuhan mau. Mereka rame-rame, Maria dan Yusuf datang ke Bethlehem yang di Efrata, sehingga kemudian lahirlah Yesus di sana. Saudaraku, sehingga apa yang telah dinubuatkan terjadi. Demikian juga ketika Yesaya menubuatkan bahwa telah lahir bagi kita. Saudaraku, Yesaya 9 ayat yang kelima, telah lahir bagi kita seorang putra. Ya, satu ayat lagi, satu lagi. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, the great counselor, Allah yang perkasa, the mighty God, saudaraku. Kemudian Bapa yang kekal, the everlasting Father, the Prince of Peace, Raja Damai. Saudaraku, dikasih tahu, suruh lihat lambang pemerintahan ada di bahunya. Tapi kita lihat raja yang disebutkan oleh Yesaya pasal 9 ini bukan seperti raja-raja dunia. Tetapi suruh lihat lambang pemerintahan itu bukan lambang pemerintahan secara kekuatan pasukan tentara ataupun senjata yang bisa menaklukkan bangsa-bangsa dengan peperangan. Tapi kalau sudah lihat, yaitu lambang pemerintahan di bahunya, itu berbicara mengenai kasih, berbicara mengenai hubungan, bicara mengenai, saudaraku dikasih Tuhan, sebuah nasihat yang bisa diberikan oleh semua orang. Beda dengan raja-raja dunia. Raja di atas segala raja yang kita panggil dengan nama Yesus Kristus Tuhan, itu penasihat yang ajaib. Dia bisa menjadi penasihat pernikahanmu, dia bisa menjadi penasihat keuanganmu, dia bisa menjadi penasihat bisnismu, dia bisa menjadi penasihat di seluruh aspek kehidupanmu. Dia juga menjadi Allah yang perkasa, Raja kemuliaan yang memberikan kemenangan yang gilang gemilang kepada kita semua umatnya. Saudara, tidak ada perkara yang tidak bisa diselesaikan jika Allah di pihak kita. Siapa lawan kita? Amin. Dia juga menjadi orang yang disebutkan pribadi yang kekal dari dulu sampai sekarang, yang sejak dulu kala sudah ada. Dialah Alfa dan Omega. Dia yang awal dan yang akhir. Dia yang menciptakan alam semesta. Dia Bapa yang kekal. Dan kita semua adalah anak-anak dari Bapa yang kekal. Suatu kali kelak, kalau tugas kita di bumi selesai, kita akan tinggal di dalam kekekalan bersama dengan Dia. Dan dengar baik-baik, dengan tubuh jasmani kita seperti ini, Allah tidak pernah mendesain kita untuk tinggal di sorga. Kalau saudara lihat di Kejadian pasal 1 ayat 27, 28, 29, Tuhan tidak pernah bilang bahwa marilah kita ciptakan manusia segambar dan serupa dengan kita supaya mereka tinggal di sorga. Tidak ada. Coba kita lihat Kejadian 1 ayatnya yang ke 27. Ayat 26, mundur ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, atas ternak, atas seluruh apa? Bumi. Dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Sobat, tolong saya dikoreksi kalau salah. Adakah perkataan di sorga di sini? Ada enggak? Baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa, supaya mereka berkuasa dengan semuanya di sorga. Segala binatang melata yang merayap di sorga. Ada? Tidak ada. Saudara dan saya tidak pernah didesain untuk mengalami semuanya itu di sorga. Desainnya Allah bagi kita itu di bumi. Makanya saudaraku dikasih Tuhan, kita lihat lebih dari 27 supaya jelas. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka, 28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cucu dan bertambah banyak, penuhilah mana? Bumi. Dan taklukkanlah itu, berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ada perkataan di sorga?
Berarti tugas saudara dan saya itu ada di bumi tugasnya. Nah kalau di surga kapan Pak? Nah kalau sudah selesai tugas kita di bumi, baru kita pindahnya ke surga. Selesai sudah. Tapi selama kita masih tinggal di bumi, berarti masih ada tugas yang harus kita selesaikan supaya ini terjadi. Dan semua pasti terjadi sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ketika Allah menciptakan saudara dan saya, dikatakan diciptakan segambar dan serupa dengan Dia, Allah punya grand design, Allah punya rancangan besar bagi setiap saudara dan saya untuk menjadi penguasa di bumi. Itu sebabnya ketika Maria melahirkan Yesus, maka Yesus dikatakan sebagai raja yang punya pemerintahan yang tidak dibatasi oleh batasan-batasan duniawi. Saudaraku, yang tidak memakai tongkat besi untuk memerintah, tetapi dia memakai tongkat gembala. Untuk apa? Untuk menggembalakan umatnya dengan kasih, bukan dengan kekerasan, bukan dengan tangan besi. Kenapa tongkat gembala? Kenapa seringkali ditunjukkan di dalam Alkitab kita itu gembala? Gembala kalau di sana pasti konotasinya gembala domba. Kalau gembala domba, sudah perhatikan, gembala itu berjalan di depan, dombanya ngikuti di belakang. Saya pernah dikirimi oleh teman-teman saya dari di mana? Di handphone saya, ada domba itu yang benar-benar bisa dengar suaranya gembalanya. Ada satu peternakan domba yang besar, saya nggak tahu di negara mana, kan pastinya bukan di Indonesia, karena saya melihat di puncak-puncak pegunungan ada salju-saljunya. Kemudian saudaraku ada seseorang yang teriak-teriak di situ, dan dombanya nggak ngereken. Nggak dengerin, mereka semua makan sendiri-sendiri berkelompok-kelompok. Tapi ketika pemiliknya, yaitu gembala domba-domba itu datang mendekat ke pagar itu, kemudian dia teriak, dia bersuara, dia mengeluarkan suara. Sudah lihat itu kamera itu yang merekam kejadian ditaruh di agak tinggi, di tempat yang agak tinggi sehingga bisa melihat pergerakan dari semua domba yang ada. Sedikit demi sedikit domba-domba itu mulai bergeser dari sana, bergeser mendekat kepada gembala mereka. Saudara percaya boleh, nggak percaya boleh, tapi saya lihat dengan mata kepala sendiri. Dia teriak, dia kumpul domba-dombanya. Itu gembala. Dan itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dia memberikan hidupnya jadi teladan bagi domba-dombanya. Demikian juga saudara dan saya, pemimpin, penguasa di bumi ini, memberikan hidup kita agar supaya hidup kita jadi berkat bagi yang lain. Hidup kita jadi teladan bagi yang lain. Amin, saudaraku. Lain sama sontoloyo. Tahu sontoloyo? Tahu sontoloyo? Sontoloyo itu aman bebek, itu namanya sontoloyo. Pernah tahu ya? Saya pernah lihat di ensiklopedia bahasa Indonesia. Waktu itu ada pameran kaos di salah satu mall di Surabaya. Kemudian saya lihat di situ kaos ini gambarnya macam-macam. Saya kok bagus sekali ya. Salah satu gambarnya tuh ada orang tua dari desa, saudaraku ya. Dia nyalain api dengan kayu bakar, dan di atasnya itu ada tungku, bukan tungku dari tanah liat. Di atasnya dia sedang menanak nasi. Ada gambarnya itu. Di atasnya ditulis pawon. Tahu pawon? Nah, bawahnya pakai bahasa Inggris tulisnya begini, pawon is a nickname of the Javanese kitchen. Wah, ngerti? Aku yang ngawur gitu. Jadi pawon ini adalah nama sebutan untuk dapurnya orang Jawa, Javanese kitchen. Wah, tak bilang, oh pawon ini nama dapurnya orang Jawa, sebutannya pawon. Mata saya lihat-lihat lagi yang lain, ketemu sama orang pakai caping bawa ini panjang, ono bebek di depannya, tulisannya besar di sini, Sontoloyo. Utuh. Ya, maaf ya, saya ini kan orang Surabaya. Saya punya om di Surabaya. Kalau naik mobil sama saya, disalip sama becak, lu kaget, dikurang, oh Sontoloyo gitu. Saya pikir ini makian. Oh, saya nggak ngerti kok. Tak pikir makian, maki orang tuh loh. Sudah pikir dia jengkel, oh Sontoloyo gitu. Tak pikir nama-nama
ini kata-kata yang jelek. Tapi enggak. Sontoloyo is the nickname of angon bebek. Aku gak ngerti bahasa Inggrisnya angon bebek itu apa ya. It's the nickname of angon bebek gitu saudaraku. Nah setiap kali Sontoloyo kalau angon bebeknya dia berjalan di belakang, pegang apa? Ayo menggok kiri, dipukul yang kanan, wek gitu saja. Ayo menggok kanan, dipukul yang kiri, wek gitu kan. Kemudian kalau saya kendok, wah, kendoknya diambil, kalau saya kendok yang bawah, kendoknya diambil gitu saja. Nah, selalu lihat di sini. Kalau kita pemimpin, kalau kita orang Kristen, sukanya itu memanfaatkan orang lain, itu namanya selalu lihat bedanya Tuhan Yesus. Dan dia berikan dirinya mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa dan saya. Dia gembala yang baik. Dia gembala yang agung. Dia bukan sontoloyo. Jadi kalau ada orang yang maunya cuma merintah, setelah itu mengambil keuntungan dari orang lain, saudaraku, yang maunya cuma merintah, yang tidak mau bisa memberikan hidupnya jadi teladan dan jadi berkat buat orang lain, itu namanya sontoloyo. Bilang sama sebelah, jangan jadi orang Kristen sontoloyo. Maaf ya saudara. Kita mau jadi orang Kristen yang meneladani Tuhan Yesus. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan.